Tapi lihat reaksinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena kecemburuannya terhadap agama yang sangat tinggi. Da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Kata Umar, karena dipandang ini bahaya ini, ya, membocorkan rahasia. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sisi pendalilan kita. Innahu qad syahida badran wa ma yudrik la'alla Allah ittala'a ala ahli al-badr faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Rasulullah SAW menenangkan Umar. Wahai Umar, tahukah kamu bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini ikut dalam perang Badar? Tidakkah kau mengetahui sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang ikut perang Badar? Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, silahkan kalian berbuat sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Bukankah Allah telah berkata seperti itu kepada ahli Badar? Iya. Jelas? Lihat Hatib bin Abi Balta'ah, bagaimana dia Allah mengampunkan kesalahannya. Ya. Kenapa? Padahal kesalahannya terhitung besar, tapi Allah ampunkan karena dia telah melakukan amalan saleh yang luar biasa. Ikut dalam perang Badar, perang besar. Iya. Sampai-sampai kita katakan kalau sekiranya pahalanya Hatib bin Abi Balta'ah yang ikut perang Badar diperumpamakan seperti kumpulan air, dan dosa yang dia lakukan mengirim surat tadi itu seperti kotoran yang dimasukkan ke dalam air tersebut, ya, kotoran tersebut jadi hilang dan melebur di dalam air. Iya, gitu, melebur air satu bak, kejatuhan kotoran cicak kah, atau kotoran apalah, atau cicak yang mati kah, ya, atau kotoran yang lainnya, walaupun itu terhitung najis tapi tersedikit, maka kotoran itu akan hilang dan melebur di dalam air. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak amalan saleh, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Perbanyaklah salat sunnah, ya, di samping mengerjakan salat wajib, perbanyak salat, karena akan ada waktunya di mana Anda akan sulit untuk salat karena tidak lagi memiliki kekuatan. Iya. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an, karena akan ada waktunya di mana Anda akan sulit untuk membaca, harus menggunakan kaca pembesar. Iya. Perbanyaklah sedekah sebelum harta yang Anda miliki hilang. Iya. Sudah tidak cukup lagi bahkan untuk menghidupi diri sendiri. Mumpung masih ada kekayaan, kecukupan, ada harta, perbanyak sedekah sebelum harta yang Anda miliki itu berkurang dan tidak cukup lagi untuk menghidupi kecuali diri Anda sendiri. Milikilah amalan-amalan yang banyak, amalan-amalan yang luar biasa, karena dengan begitu dosa-dosa kita tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh yang lainnya juga, kata Nabi SAW, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Ini lihat, tidak akan masuk neraka. Siapa itu? Orang yang ikut berbaiat kepadaku di bawah pohon. Jadi Nabi SAW pernah mengambil baiat. Ya, ini terjadi ketika Rasulullah ingin berangkat umrah di tahun ke-6 Hijriah. Beliau berangkat kurang lebih bersama 1.400 atau 1.600 sahabat, dan Nabi membaiat mereka agar mereka siap membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Sehingga Nabi kemudian mengatakan, la yadkhulu an-nar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka
orang yang membaiatku, ikut berbaiat kepadaku di bawah pohon. Ini menunjukkan apa? Amalan mereka yang ikut berbaiat di bawah pohon itu sangatlah luar biasa. Sehingga kalau mereka memiliki dosa-dosa, maka Allah tidak akan menganggapnya dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu, milikilah amalan-amalan besar. Ya. Dengan harapan kita mendapatkan seperti yang tadi disebutkan dalam dalil. Perbanyak abaikan, perbanyak amalan saleh, ya, sehingga dosa-dosa kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratun mustaqim.